Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wa akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan taufik, sehingga kita dapat beribadah hingga saat ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengentaskan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Ikhwan wa akhwati fillah, mari sama-sama kita perbaiki niat, kita perbarui niat, kita luruskan niat, sehingga waktu yang kita belajarkan pada pagi hari ini benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwan wa akhwati fillah, tidak terasa kita saat ini sudah berada di 10 hari terakhir bulan Sya'ban, yang mana kita semuanya memahami, mengetahui bahwa di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa taala melihat amal-amal hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid, beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maka Rasulullah SAW menyatakan atau menjawab dari ucapan Usamah bin Zaid itu dengan perkataan, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa dzalika syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayurfa 'amali wa ana sha'im." Itu adalah bulan di mana banyak orang-orang melalaikan bulan tersebut, dan itu adalah merupakan bulan di mana amal-amal hamba diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Kemudian di antara keutamaan bulan Sya'ban sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni hamba-hambanya, yaitu pada pertengahan bulan Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Innallaha yattali'u, Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat, akan melihat fi lailatin nisfi min Sya'ban, melihat amal-amal hamba, melihat hamba-hambanya, melihat apa yang ada di dunia ini di malam pertengahan bulan Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya illa musyrik atau musyahid, kecuali orang yang melakukan amal atau melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mereka yang bersengketa. Kemudian tentunya keutamaan lain masih ada di bulan Sya'ban. Di antara salafun salih menyatakan Sya'ban, syahrul Sya'ban huwa syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban ini adalah bulan bagi pembaca Al-Qur'an. Maka kalau kita melihat dalam sejarah orang-orang saleh sebelum kita, mereka telah memfokuskan hari-harinya itu untuk membaca Al-Quran. Mereka meningkatkan bacaan Qurannya, mereka meningkatkan dalam mentadaburi Qurannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang memiliki profesi berdagang, mereka berhenti dalam berdagang dan mereka gunakan waktu-waktunya untuk bersama Al-Quran. Ketika Sya'ban ini sudah berada di penghujungnya, Masya Allah, nafahatul Ramadan, wanginya bulan Ramadan sudah tercium. Kami tadi pagi subuh melihat masjid sudah
sudah dihiasi dengan lampu-lampu yang indah itu. Saya subuh tadi, masya Allah, sudah. Terus kemudian ya banyak sekali ya nafahatul Ramadan. Dia belum datang, tapi kita sudah mencium harumnya. Ya, persiapan orang-orang seperti itu dalam menyambut Ramadan. Ya, seperti yang saya sampaikan, masjid, kemudian gedung-gedung, ya, kemudian di sekitar masjid dihiasi dengan perhiasan yang sangat luar biasa. Ini masya Allah ya. Istiqbal, bagaimana persiapan orang dalam menyambut Ramadan itu bukan hanya pada ruhiyahnya, tetapi juga sampai pada seperti itu, fisik-fisik juga dipersiapkan. Bahkan ada yang kemarin menyampaikan kepada kami, Ustadz, gimana kalau pohon-pohon ini juga dihiasi? Maksudnya bagaimana dihiasi? Dilingkari dengan lampu-lampu muter gitu. Yes. Itu baik, tapi kayaknya berlebihan. Mendingan gedung-gedung saja. Jadi luar biasa bagaimana Masya Allah semangat dalam menyambut Ramadan. Dan dalam bulan-bulan Sya'ban di tahun-tahun sebelum ini sering kami sampaikan bahwa seorang ulama yaitu Syekh Khalid Ahmad Abu Syadi dalam kitabnya Manit-Tariq Ana Ramadan, beliau menulis syair yang begitu panjang tentang Ramadan. Dan di antara petikan syairnya beliau menyatakan, Ramadan zairun wa anta mazur, fa aina wajibud diyafa. Ramadan bahrun wal idu sahilun, fakam saya belum sayyiduka qabla bulughis sahil. Ramadan itu adalah tamu yang datang kepadamu, sedangkan engkau adalah orang yang kedatangan tamu. Maka bagaimana kewajiban kamu? Sejauh mana kewajiban kamu dalam menjamu tamu? Jadi beliau menganalogikan Ramadan sebagai tamu. Tamu itu datang bisa sekali, 2 kali, atau sekali dan tidak datang kembali. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi Ramadan ya kedua, ketiga, ya dan selanjutnya tidak akan datang kembali. Dan ikhwati fillah, tamu itu datang kadang dengan tangan kosong dan kadang dengan membawa buah tangan. Tapi Ramadan ini datang itu tidak dengan tangan hampa. Dia datang dengan segudang hadiah, dan hadiahnya sangat indah, hadiahnya sangat istimewa. Dan Ramadan tamu ini datang hanya Masya Allah setahun sekali. Agung, sangat luar biasa. Jadi kita sebagai orang yang kedatangan tamu, bagaimana dalam menyambutnya? Kewajiban kita untuk memuliakannya, apakah sudah baik, sudah kita lakukan? Kalau kita kedatangan tamu dari Jakarta, lama tidak ketemu, apalagi dia orang yang mungkin memberikan banyak kebaikan untuk kita mempersiapkan sangat luar biasa. Nah, ini Ramadan datang dengan Masya Allah. Maka bagaimana persiapan kita dalam menyambut Ramadan ini? Kemudian beliau menyatakan Ramadan itu adalah lautan, sedangkan Idul Fitri adalah apa? Pantainya. Maka berapa banyak tangkapan yang kita telah dapati sebelum kita menepi ke pantai? Ambillah ya sumber daya alam yang begitu banyak di tengah-tengah lautan. Panenlah pahala di tengah-tengah Ramadan, di bulan Ramadan. Ya, dan nanti ketika di akhir Ramadan, Syawal itu tiba, kita ditinggalkan oleh Ramadan dengan kita mendapatkan begitu banyak pahala dan sampai kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan datang itu kepada kita, masuk ke rumah-rumah kita, mengetuk pintu kita, masuk ke dalam rumah kita. Belum berpuasa pun Allah itu telah memberikan hadiah untuk kita. Ramadan telah memberikan hadiah untuk kita. Nah, oleh karenanya ikhwati fillah, mari sama-sama kita sambut dengan gembira datangnya tamu yang agung ini. Nah, di antara hal yang penting untuk kita lakukan saat ini, tentunya saya memahami, ya, kami memahami bahwa kajian tentang sambutan Ramadan itu saat ini sedang masif tentunya, karena kita semuanya ingin ya
Ramadan dari tahun ke tahun lebih berkualitas daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini kita akan menyambut bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri, membekali diri dengan fikih Ramadan. Ya. Meskipun ini setiap tahun kita pelajari. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Ustaz, kadang-kadang malam saya belajar fikih, biasanya sudah lupa gitu kan. Betul tidak? Ya, apalagi setahun gitu. Nah, kita akan belajar membekali diri kita untuk mempersiapkan Ramadan dengan fikih Ramadan, fikih siam. Nah, ini yang sering kita sampaikan, pentingnya ilmu. Ya, al ilmu qoblal amal, ya, qoblal qawli wal amal. Pentingnya ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Jadi ketika Ramadan tiba, jangan hanya menghiasi rumah saja, jangan hanya mengecat rumah saja. Yang sangat penting itu adalah fikih siam, fikih Ramadan. Sehingga amal-amal yang kita lakukan di Ramadan itu adalah sesuai dengan tuntunan agama, sebagaimana yang Allah ajarkan dan Rasulullah SAW ajarkan, sebagaimana yang Allah perintahkan dan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Nah, ikhwati fillah, sering kita sampaikan bahwa Khalifatul Rasul yang keempat Ali bin Abi Thalib mengatakan, man amila bi ghairi ilmin kana mimma yufsid aksar mimma yuslih. Orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka dia akan banyak mendatangkan kesalahan, madharat daripada kemaslahatan yang dia datangkan. Ya. Kemudian di antara tabi'in juga menyatakan, ya, al-amil bi ghairi ilmin kasair ala ghairi tariq. Orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan bukan di atas jalannya. Maka kita ingin, ya, sebelum berpuasa, ya, sebelum kita qiyamul lail, sebelum kita taraweh, sebelum kita membayar zakat fitrah dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk di antaranya i'tikaf, kita sudah membekali dahulu sebelum melakukan itu, sehingga amal kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara syarat amal itu diterima adalah ikhlasun niyah, dan yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Yang pertama adalah ikhlas niat, dan yang kedua itu adalah menjalankan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati fillah, ini pengulangan, saya akan menyampaikan apa yang telah kita pelajari, dan nanti kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, hal yang perlu ditanyakan, silahkan nanti ketika tanya jawab. Dan ikhwati fillah, terkait dengan puasa, apa itu definisi puasa? Nah, ikhwati fillah, puasa itu dari sisi bahasa artinya al-imsak, menahan. Jadi kalau kita mendengar 10 menit, 15 menit sebelum adzan subuh di bulan Ramadan, imsak gitu kan, itu artinya apa? Ya, kita diingatkan untuk menahan dari makan dan minum. Tetapi itu bukan berarti apa? Waktu terakhir kita makan dan minum, waktu terakhir kita sahur, tidak. Ya. Artinya dia memberikan kita tanbih, memberikan kita apa? Peringatan agar kita itu menahan, tahan. Sebentar lagi akan datang waktu fajar, ya, fajar shadiq, waktu subuh, di mana kita dilarang untuk makan dan minum ketika subuh itu datang. Jadi ketika disebut imsak itu bukan berarti itu adalah waktu di mana kita berhenti dari makan dan minum, berhenti daripada sahur, tidak, tetapi itu adalah artinya apa? Ya, kita diingatkan untuk berhenti, ya, supaya nanti meskipun tentunya kita lanjutkan makan dan minum sampai menjelang azan, itu tidak mengapa. Kemudian yang selanjutnya, ikhwati fillah, dari sisi terminologi syar'i, puasa itu artinya al-imsak anil muftirat min tulil fajri ila ghurubisy syamsi ma'ani. Definisi, ya, puasa dari sisi syar'i itu adalah menahan dari segala yang membatalkan
ya, yang membatalkan, yaitu membatalkan apa? Puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kita tahan itu bukan hanya makan dan minum saja, tetapi semua yang membatalkan, ya, dan apa yang dapat menjatuhkan atau yang dapat mengurangi pahala, yang dapat menjadikan puasa itu tidak bernilai, itu harus kita tahan. Jadi bukan hanya makan dan minum saja, syahwat dan lain sebagainya. Termasuk yang harus kita perhatikan, karena ini sudah menjadi apa, penyakit di tengah-tengah masyarakat, adalah apa? Lisan. Menjaga lisan, menahan lisan. Pagi sampai sore menahan makan dan minum. Habis sholat membaca Al-Quran 1-2 halaman, 1-2 lembar. Tapi ketika setelah apa? Sholat asar, mendekati buka, nunggu buka setengah jam, ngurumpi. Obrolannya ngalor itu, ngerasani tangga. Ya Allah. Rasulullah mengatakan, ya, man lam yada qaula zur wal amala bihi. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang buruk, ya, perkataan yang keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, maka dia tidak ada alasan untuk meninggalkan apa? Makan dan minum. Alasan apa yang akan kita sampaikan di hadapan Allah? Ya kan? Dengan berpeluang kita masih melakukan seperti itu. Jadi ikhwati fillah, pagi sampai sore berpuasa, menahan makan dan minum. Kemudian apa? Setelah itu apa? Maghrib tiba, bismillah, makan rutop 3, makan tamar 3, atau minum air dahulu, terus kemudian yang lainnya. Selanjutnya apa? Sholat maghrib, pulang makan, ya, dan selanjutnya sholat isya, sholat taraweh. Sholat taraweh, khotibnya atau imamnya menyampaikan khutbah, jamaah di belakang ngomongnya ngalur itu. Habis itu pulang dari apa? Dari masjid juga seperti itu, rasani tangganya. Pagi sampai sore berpuasa. Taraweh digunakan ajang untuk apa? Gandengan dengan anak tetangga. Zaman dulu, zaman saya, kalau sekarang nggak tahu gandengan atau bagaimana kan? Ya, sekarang sudah goncengan ya. Ya itu. Nah ini, jadi bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa, yang lainnya syahwat, dan yang menahan dari hal-hal yang menjadikan puasa itu tidak bernilai, hanya dapat lapar dan dahaga. Dan kapan itu waktu kita itu harus menahannya? Tadi mulai terbit fajar, bukan terbit matahari ya, tapi fajar shadiq sampai tenggelam matahari, dan diikuti dengan niat. Jadi awal dengan niat. Niatnya itu harus dipahami. Kapan niat itu harus dilakukan? Ya. Kapan? Yaitu di malam hari. Jangan sampai ya niat itu dilakukan ketika setelah subuh, enggak boleh. Man lam yubayyit asyam qoblal fajri fala siyama lahu. Baik, kemudian ikhwati fillah, puasa itu adalah merupakan ibadah yang sangat banyak keutamaannya. Dan ini sudah sering kami sampaikan. Dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bani adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im fa walladhi nafsu muhammadin biyadihi la halufu fami sha'im atyabu indallah min rihil misk. La halufu fami sha'im atyabu indallah yaumal qiyamati min rihil misk. Lis-sha'im farhatani yafrahu bihima idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan setiap amal hamba itu adalah untuk dia. Setiap amal manusia adalah untuk dia, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberi pahalanya.
Jadi ketika Allah itu menyatakan puasa untukku, ya, dan aku yang akan memberi pahalanya, ya, ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, begitu besar pahala yang akan disiapkan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menyebutkan berapa yang didapati oleh orang yang berpuasa dari pahala. Kalau yang lain Allah sebutkan bersedekah, ya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan kalikan 10. Nah, jadi kebaikan-kebaikan disebutkan berapa pahalanya, tetapi di sini Allah menyatakan puasa tidak disebutkan pahalanya. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala puasa itu, ya. Dan puasa itu adalah ibadah yang harus disertai dengan kesabaran. Dan Allah menyatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak dapat dihitung. Jadi pahala yang Allah sediakan untuk orang yang berpuasa itu begitu besar. Ini yang pertama, utama. Yang kedua, pahala yang besar itu akan sampai dengan begitu cepatnya kepada orang yang berpuasa. Karena Allah mengatakan apa? Tidak ada perantara, yaitu apa? Akulah yang langsung memberikan pahalanya. Ini menunjukkan pahala yang besar itu akan sampai begitu cepatnya kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, apa keutamaan puasa? Keutamaan puasa itu akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah bersabda, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, yaqulu shaim, puasa berkata, ya Rabb, mana'tuhu ayya Rabb, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah menghalanginya untuk makan, ya, dan untuk apa? Melakukan syahwat, untuk mengikuti syahwatnya di siang hari. Maka jadikanlah aku sebagai syafaat dia di hari kiamat nanti. Atau jadikanlah aku syafaat baginya di hari ini, yaitu di hari kiamat. Begitu juga dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran kan berkata, mana'tuhu bil-lail fasyafi'ni fi. Al-Quran berkata, ya Allah, aku telah menahan dia untuk tidur malam. Maka jadikan aku syafaat di hari ini, di hari kiamat. Maka keduanya menjadi syafaat. Maka ikhwati fillah, puasa yang akan menolong kita ini bukan hanya puasa Ramadan saja, tetapi seluruh puasa. Baik itu puasa Ramadan, puasa sunnah juga demikian. Maka kita ingin nanti ya jamaah ini, kajian kita di prestasi ini, puasa bukan hanya puasa wajib saja, memperbanyak puasa sunnah Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian di pertengahan bulan kalau seandainya mau tambah lagi puasa Daud juga baik. Jadi santri-santri arahan itu yang putri banyak puasa Daud itu, ya, Masya Allah. Kalau coba nanti tanya putri Pak Pono nggak ada? Oh dibagikan putrinya Pak Pono itu, ya, puasa Senin puasa Daudnya loh. Udah ya mungkin jangan tapi bukan karena Pak Pono matur kok saya ingin yang pondok jadi lemu gitu ya. Jadi karena dia akan dapat puasa Daud untuk dia. Ya, kalaupun nanti itu ya tubuhnya tidak dari puasa itu bonusnya lah. Tapi yang jelas Masya Allah ya keutamaan puasa. Jadi ikhwatifillah, selain puasa, Quran itu apa? Syafaat bagi kita. Maka apa? Teman terbaik di dunia itu Quran. Dikubur dia juga akan menjadi teman bagi kita, dan di akhir dia akan menjadi syafaat bagi kita. Allahumma ja'al Qur'ana lana qarina. Jadikanlah Al-Quran di dunia sebagai teman. Wa fil qabri mu'nisan, wa fil yaumil qiyamah syafi'an. Kemudian ikhwati fillah, di antara keutamaan puasa sebagaimana yang
Ditanyakan oleh Abu Umamah, Rasulullah menerangkan itu. Abu Umamah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku untuk melakukan amal yang dengan amal itu aku masuk surga. Maka kata Rasulullah, "Alaika bisawm fa innahu la adalah." Puasalah kamu, sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Dan Abu Umamah tanya kedua kalinya, ketiga kalinya, jawaban Rasulullah sama, puasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Maka beliau selalu berpuasa. Selalu berpuasa, tidak ada asap yang mengepul dari dapurnya. Kalau itu ada, pertanda bahwa dia itu ada tamu. Karena kalau ada tamu, kita wajib apa? Memuliakan. Ya, baik. Baik, ikhwati fillah. Untuk selanjutnya terkait dengan puasa. Ya, puasa itu secara umum ada dua bentuknya. Ya. Yang pertama adalah puasa wajib dan yang kedua itu adalah puasa sunnah atau Nah, puasa wajib itu adalah puasa Ramadan, kemudian puasa kafarat, dan yang ketiga adalah puasa nadar. Ya. Baik. Tapi kita tidak akan membahas tentang puasa kafarat dan puasa nadar. Kita hanya akan puasa Ramadan, membahas tentang puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah itu sangat banyak. Ya, ada puasa Senin dan Kamis. 3 hari di pertengahan bulan. Ya. Nah, di tengah bulan atau 3 hari dalam sebenarnya 3 hari dalam 1 bulan. Ya, kalau di pertengahan bulan itu juga masya Allah. Ayam hidup itu bagus ya. Terus kemudian ada puasa apa lagi? Puasa Daud, dan ada puasa apa lagi? Puasa Asyura. Ya, kemudian puasa apa lagi? Di awal-awal bulan Dzulhijjah. Terus puasa apa lagi? Puasa Syawal. Nah, banyak puasa-puasa sunnah. Kemudian ikhwati fillah, terkait dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan apa hukumnya? Hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Ya, wajib bagi muslim. Ya, yang balik, yang akil, yang mukim. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum. Ya, kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian pada ayat yang dua ayat selanjutnya yaitu 185, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Kalau kamu bertemu dengan bulan itu, yaitu bulan apa? Ramadan, falyasum, hendaklah kalian berpuasa. Kalian berpuasa. Maka hukum ya puasa Ramadan bagi muslim balik, akil, sehat, mukim adalah wajib. Nah, ikhwati fillah, apa keutamaan puasa di bulan Ramadan? Ya. Puasa atau seperti sudah saya sampaikan ya, secara umum puasa seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, sekarang terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, saya kira juga semuanya sudah memahami ya keutamaan. Saya tidak perlu kita, karena tentunya di dalam buku panjenengan itu sudah ada tulisannya ya. Terkait dengan puasa itu memiliki 2 rukun. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Nah, tentang niat ini yang ingin kita pahami bersama. Pertama adalah tempatnya di mana. Niat itu tempatnya di hati. Jadi niat itu sebenarnya qasdul fi'li ma'a muqaranatil amal. Yaitu kita ingin melakukan sesuatu dan kemudian kita melakukan sesuatu itu. Misalkan ada adzan subuh, Allahu Akbar gitu. Dan oke, saya mau sholat subuh. Saya mau wudu dulu. Kita mau wudu, saya mau wudu. Kemudian apa? Kita berwudu, maka kita sudah niat. Kenapa? Kita ingin melakukan sesuatu dan kemudian tidak melakukan sesuatu itu. Ya.
keinginan untuk melakukan sebuah perbuatan diikuti melakukan perbuatan itu adalah sebuah niat. Dan niat kembali kami sampaikan tempatnya adalah di hati. Nah, di dalam ibadah para ulama ya berdasar pada apa yang diajarkan Rasulullah itu adalah niatnya di hati. Kalau haji dan umrah itu dilafadzkan. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Nah, seperti itu. Insyaallah tahun depan ya. Insyaallah kan? Kan kalau nggak salah saya kemarin membaca itu Pak Kastanto banyak banget dan membawa itu tahun 2025 ya dari Kurianto kan ya. Mudah-mudahan nanti yang lainnya juga ikut. Yang bertambah dan terus. Masya Allah. Ini untuk bulan Oktober ini sudah 37 yang mau berangkat dengan kita. Mudah-mudahan nanti Oktober tambah lagi. Jadi mudah-mudahan jadi 50 sampai 60 ya. Dari Wonogiri. Ini yang 37 semua dari Wonogiri. Yang untuk Oktober nanti Pak Kasanto. Nah, ini waktunya dengan Pak Kasanto kayaknya nanti sudah mendekati 60 atau lebih daripada itu. Insya Allah ya. Karena kemarin itu ya, saya lanjutkan. Jadi kalau umrah dan haji dilafadzkan ya. Tapi kalau yang lainnya di dalam hati, niatnya dalam hati. Nah, sekarang ikhwati fillah ya. Kalau kita melafadzkan itu bagaimana? Ini masuk dalam perbedaan pendapat dalam fikih ya, dan kita menghormati itu semuanya. Kalau nanti ada yang niatnya bagaimana? Nawaitu sauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Kalau dilafadzkan seperti itu adalah mahalul khilaf, adalah tempat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana hukumnya? Yaitu kita menghormati kalau ada seperti itu, dan kalau kita lihat di dalam hati, dan itulah yang disampaikan oleh mayoritas para ulama. Dan semuanya ada. Kalau dalam masalah fikih itu perbedaan itu keniscayaan. Jangan kalau ada misalkan Pak Cipto ya niatnya tidak dilafadzkan Pak Cipto kan, nah enggak dilafadzkan nanti wah ini gimana ini maksudnya enggak ikut apa, enggak ikut panggone, enggak ikut kancane gitu kan. Nah, kemudian di selain itu juga gitu Pak Cipto nih lihat temennya apa kayak gitu melafadzkan mosok niat neng nggak boleh kayak ini ngaji neng ngendi gitu, nggak boleh kayak gitu. Itu semuanya kita harus menghormati karena ini adalah merupakan masalah khilaf. Masalah furu' jangan dijadikan sebagai ya itu. Paham ya? Jadi kita kalau sudah ngaji di Gria Cipta Gria Prestasi ini ya fikihnya harus lebih. Jadi sering kami sampaikan ya kalau mau jangan berlama-lama di atas pohon ini kan. Jadi view-nya itu cuma seperti ini. Kalau mau lama-lama di atas bukit gunung itu, jadi view-nya itu lebar luas gitu. Jadi seorang muslim itu harus punya ya, pandangan yang luas. Kemudian kapan waktu niat? Ya, waktu niat itu di malam hari sebelum fajar tiba, ikhwati fillah ya. Nah, sebelum fajar tiba. Jadi dalam sebuah hadis seperti yang kami sampaikan tadi, man lam yubayit siyam qabla al-fajri fala siyama. Barang siapa yang ya tidak berniat puasa ya, sebelum fajar tiba, maka tidak ada puasa baginya. Dan puasa ini niatnya apakah harus setiap hari atau cukup di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh. Maka kita mengambil pendapat yang setiap hari kita saya mau sahur, bismillah gitu kan. Nah itu adalah kita sebenarnya sudah niat untuk berpuasa. Kemudian ikhwati fillah, kita ingatkan bahwa niat ini dalam agama itu sangat penting sekali. Karena niat itu yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ya. Tiap hari atau makan, tidak atau minum, ya, mulai dari sebelum subuh sampai isya, gitu kan. Tapi kalau niatnya untuk apa? Untuk diet, dapat nilai pahala tidak? Iya, gitu kan. Jadi niatnya apa? Ya, lillahi, itulah yang membedakan antara kebiasaan dengan
ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Baik. Dan ikhwati fillah, man lam yujma asyama qabla fajri fala siyama lahu. Ini hadisnya. Baik. Selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Selain niat itu apa? Imsak anil muftirat. Menahan dari hal yang membatalkan. Ini rukun yang kedua. Dan itu mulai ya sebelum fajar terbit hingga matahari terbenam. Nah, jaga ya itu semuanya. Sering kita sampaikan atau kadang saya ya, orang berpuasa, seorang putri, seorang ibu berpuasa, mbak-mbak berpuasa dari pagi sampai menjelang azan. 2 menit sebelum azan kedatangan tamu. Puasanya batal tidak? Karena dia belum sampai waktunya. Waktunya sampai matahari tenggelam. Meskipun tinggal 2 menit, ya, insya Allah niatnya dan usahanya akan dicatat oleh Allah. Tetapi puasanya batal atau sah? Batal. Karena datang yang membatalkan puasa. Dan gitu. Baik. Selanjutnya ikhwati fillah, puasa diwajibkan untuk siapa saja. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, puasa itu diwajibkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang muslim. Jadi muslim, akil, balik, sehat, dan mukim. Ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, tidak ada kewajiban bagi mereka yang tidak beragama Islam. Juga tidak ada kewajiban untuk anak-anak. Tapi meskipun anak-anak itu belum diwajibkan untuk sholat, kita untuk sholat belum diwajibkan untuk berpuasa. Meskipun anak-anak itu belum diwajibkan untuk berpuasa, tapi kita sebagai orang tua membiasakan anak untuk berpuasa. Puasakanlah anak, diajak untuk puasa. Ya. Diajak untuk sahur bersama, bangunkan, buatkan makanan sahur yang disukai oleh anak-anak supaya mereka semangat untuk berpuasa. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu karena sudah biasa puasa, cukup 3 kurma pakai air putih atau mungkin teh dan air putih. Anaknya dibangunkan suruh sahur dengan apa yang kita makan gitu. Gimana kira-kira anak-anak itu? Enggak semangat, besok dibangunkan nggak mau bangun lagi. Ya kan? Ajak mereka sahur, siapkan makanan yang mereka suka. Ini diantara yang perlu kita lakukan untuk menyemangati mereka berpuasa. Terus nanti kalau mereka itu ikut kita berpuasa, di siang hari sudah lapar, haus, nangis, jangan bilang, oh engkau tak tekan maghrib, orang tak kai hadiah. Orang tekan maghrib, orang tak kai angpau, orang tak kai fitrah gitu. Boleh nggak gitu? Para sahabat itu mengajarkan putra-putri mereka berpuasa. Dan saat mereka itu pengen makan, pengen minum, dikasih makan dan minum. Tapi setelah makan dan minum, nanti dilanjutkan ya, puasa lagi ya. Nanti kalau menjelang maghrib atau asar, misalnya nangis lagi, pengen minum, kasihkan dia minum, kemudian ada puasa lagi sampai itu cara pembiasaan puasa. Oh, nggak apa-apa. Begitulah para sahabat itu mengajarkan. Para orang itu mengatur seperti itu. Jangan sampai nanti baru 5 tahun, ya 4 tahun setengah, 6 tahun, 6 tahun belum balik anak kecil, ya belum kuat, dipaksa terus, ya seperti itu. Tapi sekarang ini anak-anak kadang-kadang apa? Ya nggak usah kasih angpau, kasih HP aja, nonton Upin Ipin, udah seperti itu. Iya. Puasa makan minum, tapi apa di jarke wae nonton HP. Nang ingatan tak, Bu? Nah, itu. Kemudian apa? Selain balik, ya, apa? As-sahih, yaitu orang yang sehat. Oleh karena itu orang yang sakit, ya, sakit tidak ada kewajiban puasa baginya. Tetapi dia tentunya harus mengqadha. Kalau sakitnya itu ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia tidak wajib puasa,
tetapi dia wajib membayar Fidyah. fidyah. Baik. Terus kemudian ikhwati fillah, begitu juga ya syaratnya mukim. Oleh karena itu musafir dia dapat rukhsah, boleh tidak berpuasa. Nah, akil maka tidak ada kewajiban bagi mereka yang tidak berakal. Orang gila tidak ada kewajiban untuk berpuasa baginya. Baik. Alhamdulillah, ini diantara ya. Adapun nanti siapa yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa dan mereka wajib membayar fidyah, itu siapa saja saya kira, dan siapa yang mereka tidak mereka mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa tetapi harus mengqadhanya, saya kira semua sudah paham ya, tadi sudah saya singgung tadi. Baik. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah ini hal yang penting juga yang perlu kita ingat adalah tentang adabus siyam, ya, tentang adab-adab puasa. Nah, jadi adab-adab puasa ini perlu kita perhatikan, perlu kita amalkan sehingga kita akan mendapatkan keutamaannya. Nah, apa di antara adab-adab berpuasa? Yang pertama apa? Ikhwati fillah, yang pertama itu adalah sahur. Adab puasa yang pertama apa? Sahur. Sunnah puasa yang pertama apa? Sahur. Ikhwati fillah, sahur itu adalah makanan yang penuh berkah. Rasulullah menyatakan, alaikum bihadzal ghidha mubarak. Hendaklah kalian menyantap makanan yang penuh berkah ini. Jadi ketika kita bangun di pagi hari jam 3, kemudian istri kita sudah menyiapkan sahur, kita ada waktu untuk apa? Qiyamlah dahulu. Setelah qiyam baru selanjutnya apa? Kita sahur tadi itu. Ambil sahur itu. Ya, meskipun ya hanya 3 kurma, 5 kurma atau nasi. Kalau kita kan sahur apa? Ora munjung-munjung ini ora kuat puasanya. Nasinya kayak gini, apalagi sudah itu 1 gelas satu gelas besar teh tambah 1 gelas besar air putih. Lagi ingat enggak? Kita, masya Allah ya, ketika sahur itu cukup ya kurma ataupun ya tadi secukupnya saja, kemudian baru kita minum secukupnya. Kalau kita sudah terbiasa berpuasa, merasa kuat, ya, tetap kita harus ngambil sahur. Merasa kuat tanpa sahur, tetap kita harus ngambil sahur. Itu apa? Sunnah, dianjurkan. Jangan sampai kehilangan keutamaan sahur tadi itu. Barakahnya tadi itu. Coba kalau kita sahur, ikhwati fillah, kita sahur itu kita akan mendapatkan kekuatan sehingga kita bisa berpuasa dengan baik sampai datang waktu maghrib. Ketika kita sahur, kita punya semangat untuk apa? Beramal-amal soleh di siang harinya. Tapi kalau kita tidak sahur, itu banyak alasan aja. Mau beramal soleh banyak sekali alasannya. Aku mau keringan. Ora sahur. Gitu. Kerja bakti juga gitu. Masa apalagi enggak sahur. Banyak alasan kalau mau beramal soleh. Maka ambillah sahur itu, banyak keutamaannya, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemudahan dalam beramal soleh ketika berpuasa. Kapan waktunya? Sebaiknya sahur itu dilakukan di akhir malam. Jadi di awal malam tidak apa-apa, tetapi lebih baik di akhir malam. Baik. Jadi ikhwati fillah, di dalam ya sebuah ini ya, karena ini di dalam sebuah riwayat dari Amr bin Maimunah dalam sebuah athar ya. Karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalan nasi iftaran wa abta'ahu suhuran. Para sahabat Rasul itu adalah orang yang paling cepat atau orang yang paling menyegerakan berbuka puasa, dan mereka yang mengakhirkan sahur. Jadi nanti misalkan sekarang ya, adzan subuh jam berapa sekarang? Jam 4 lebih berapa? 30. Nah, jam 4 lebih 30. Kita sholat qiyamul lail sampai jam 4 ya. Tahajud sampai jam 4, kemudian kita ambil sahur sampai jam 4 lebih 25 atau lebih daripada 4 lebih 27. Yang penting jangan ketika azan kita masih menyantap sahur, jangan. Sampai mendekati azan itu tidak apa-apa, dan itu adalah waktu yang baik. Orang-orang terdahulu, orang-orang saleh sebelum kita, yaitu para sahabat, itu kalau seperti itu. Ya,
Kemudian ikhwati fillah, dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa Zaid bin Thabit mengatakan tahsaharna ma'a Rasulullah SAW summa kumna ila sholati qultu kam kana qadat ma bainahuma 50 ayat. Ya, di sini ikhwati fillah ya, Zaid bin Thabit itu menyatakan, ya, kami itu sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, berapa jarak antara kalian sahur dan kalian sholat bersama Rasulullah? Lebih kurang 50 ayat Al-Qur'an. 50 ayat Al-Qur'an. Kalau surat ya berapa menit? Jadi tidak panjang. Nah, baik, ikhwati fillah, untuk selanjutnya sunnah yang selanjutnya atau adab yang selanjutnya adalah apa? Takjilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Nah, menyegerakan berbuka puasa ini adalah ketika azan tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa itu? Maghrib, jangan azan asar, apalagi azan zuhur gitu kan. Azan maghrib ya tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita disunnahkan untuk segera berbuka. Dengan apa? Rutab, kurma yang masih ya, kurma basah. Ya, rutab itu nanti ada balah, setelah balah jadi rutab, habis rutab nanti jadi apa? Tamar. Nanti ya Pak Kasanto insya Allah tahun depan bisa merasakan segernya balah gitu. Kemudian bedanya tamar dengan rutab itu. Bismillah, sebaiknya ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan selanjutnya. Bismillah, kita kalau nggak ada rutab maka tamar. Kalau nggak ada itu adalah dengan air. Rasulullah itu mensunnah apa? Mengajarkan kita untuk berbuka dengan rutab karena apa? Atau tamar? Karena pertama, ketika kita berbuka dengan rutab atau itu kita akan mendapatkan kekuatan dari apa? Gula yang ada di dalam, dan itu tidak membahayakan. Yang kedua, manis itu akan mudah diterima oleh lambung kita. Allahu Akbar, sambal bawang, tempe goreng, pete, wah masya Allah gitu kan. Baru ya kondisi kosong langsung diguyur pakai sambal bawang, sambal terasi, pakai jengkol, pakai apa? Pete. Ketika sholat maghrib aminnya paling buanter. Jadi bawang dan pete bercampur jadi satu itu. Tapi obatnya itu kalau habis makan pete obatnya apa? Biar nggak bau pete. Jengkol ya. Jadi kalau menggunakan bau pete nanti apa? Nah, ya masya Allah, tamar dahulu. Bismillah. Nah, setelah kita takjil, Bismillah, maka ikhwati fillah, ya, kita disunahkan selanjutnya apa? Berdoa. Doa indah fitr. Ya. Jadi innal shaim, ya, indah fitri da'watun la turad. Ya. Oh, kama qala Rasulullah. Jadi seorang yang berpuasa saat dia berbuka itu punya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kami sampaikan ya. Dan di sini juga karena setiap tahun kita akan berbelajar tentang fikih Ramadan untuk mengulang dan mengulang. Ketika kita itu berbuka bismillah dengan tamar, kemudian kalau mau tambah air ya kita minum air, kemudian setelah itu baru kita berdoa. Ya. Dhahabad dhama'u waqtatul uruqu wa sabatul ajri insyaallah. Dengan apa? Allahumma lakasuntu dan selanjutnya, dan kemudian doa-doa kebaikan yang lainnya. Doa sebanyak mungkin, tetapi setelah apa? Takjil. Jangan ketika azan puanya. Ayo anak-anak ya, TPA itu kan, ayo anak-anak kumpul gitu kan. Kumpul, doa panjang sekali. Ya, anak-anak gimana? Ya, di depannya ada makan, ada teh, ada kayak gini gitu kan, doanya panjang-panjang. Aku bisa membayangkan gimana anak kita aja seperti itu, apalagi anak-anak kan gitu kan. Nah, jadi doa ini kapan? Ini betul ya, jangan sampai salah nanti. Doa itu kapan? Setelah kita berbuka tadi, bertajil tadi itu. Jadi bismillah, takjil dulu, baru selanjutnya
berdoa. Baik. Jadi kembali kami sampaikan ya, ikhwati fillah ya, terkait dengan ini Rasulullah juga menyatakan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah, yaitu as-saim hatta yuftir, wal imamul adil wal mazlum. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa ketika dia berbuka doanya tidak akan ditolak, dan selama dia berpuasa pun doanya juga tidak ditolak oleh Allah. Jadi mulai kita sholat subuh ya, setelah kita selesai sahur adzan subuh itu kita sudah berpuasa sampai matahari tenggelam, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Maka perbanyak doa ketika berpuasa. Ya. Tapi doanya jangan sampai hanya sekedar apa? Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleha, anak yang kaya, punya sepeda motor, punya HP yang baik, jangan gitu. Kita itu jadi orang tua yang baik harus membekali anak dengan agama. Yang kita khawatirkan bukan anak kita nanti punya sepeda motor apa, punya HP apa, bisa beli rumah atau tidak. Jangan itu yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu kalau anak kita setelah kita meninggal dia tidak bisa menyembah Allah dengan baik. Maka orang tua yang baik harus mengajarkan agama kepada anak-anaknya, mendoakan agar anak itu soleh, ya, Quran menjadi temannya, ya, dan seperti itu. Maka kalau kita lihat dalam akhir surat Al-Baqarah, akhir dalam juz pertama surat Al-Baqarah itu Nabi Yakub dan ya Nabi Ibrahim itu seperti itu, generasi selanjutnya itu yang benar-benar dipikirkan dalam ibadah mereka, bukan masalah duniawinya. Nah, jadi kalau doa selama puasa, doa untuk kebaikan anak kita dunia dan akhirat, agamanya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada berpuasa itu apa? Menahan dari segala yang dapat mengurangi pahala puasa. Menahan dari segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai puasa. Tadi saya sampaikan, perkataan yang keji, perbuatan yang keji, perkataan buruk, perbuatan buruk itu ditinggalkan. Loh Ustaz, kalau kita ngomong nggak ditambahi dengan kayak gini itu kayak orang marem gitu. Ya. Nah, nanti ya itu kan nggak, jangan ya. Jadi jaga. Oh berarti kita menjaga ketika puasa saja ya Ustaz. Nanti ketika habis apa? Puasa, ya ketika apa? Berbuka, sekarang sudah nggak puasa. Berarti kita boleh nggak menjaga perkataan dan perbuatan keji itu bukan hanya ketika puasa, tapi di luar puasa juga wajib hukumnya. Ya, puasa itu madrasah bagi kita. Selama 30 hari, 29 hari kita tidak berkata buruk, tidak berkata keji, tidak berbuat keji, tidak berbuat buruk. Ya, dengan keluarnya kita dari madrasah Ramadan tadi itu, kita sudah biasa seperti itu, maka itu akan secara otomatis kita tinggalkan kan gitu. Jadi ikhwati fillah, kembali kami sampaikan, ya kita harus menjauhi segala hal yang dapat mengurangi nilai puasa. Yang bertentangan dengan nilai puasa kita tinggalkan. Maka tadi kami sampaikan, man lam yada' qala zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Tidak ada alasan bagi dia di hadapan Allah. Ya ngapain dia menahan makan dan minum tetapi perbuatannya masih kecil. Ya. Tidak ada apa yang ia dapatkan kecuali lapar dan nah ini. Baik. Maka ikhwati fillah disebutkan juga di dalam ya hadis. Ya, hadis ini sahih ala syartul Muslim. Rasulullah menyatakan laisa syiyam minal akli wasyurb, innama syiyam minal lagwi warafath. Ya, puasa itu bukan menahan makan dan minum, tetapi puasa itu menahan dari perkataan dan perbuatan keji. Artinya kita semuanya memahami bahwa puasa itu pasti menahan makan dan minum, tapi yang dilupakan oleh kita itu adalah menahan dari perbuatan keji tadi itu. Nah, baik, ini diantara adabnya. Kemudian yang selanjutnya, apa di antara adab saat berpuasa? Mudarasatul Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merenungi Al-Quran, itu disunahkan
ketika kita berpuasa, terutama ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka ketika ya kita berada di bulan puasa, di bulan Al-Qur'an, kita harus bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kalau di bulan turunnya Al-Qur'an kita tidak bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an, di bulan-bulan yang lain dipastikan tidak bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kan seperti itu. Di dalam sekolah kita tidak bisa belajar. Di depannya ada guru, teman-temannya belajar, orang iso belajar. Neng omah pasti orang iso belajar. Dolan terus, bolang terus, iya kan? Ini di dalam bulan diturunkannya Al-Qur'an tidak bisa membaca Al-Qur'an. Di luar itu pasti nggak membaca. Ya. Saya membaca Ustaz kapan? Ya hari Kamis malam gitu. Ya. Oh gitu. Apa aja suratnya yang dibaca? Ya itu aja. Oh, ya. Itu berangkat kalau ada yang mengajak. Kalau nggak ada yang mengajak, pakai wah karo tonggone berangkat Bu. Iya. Oh, setiap hari Kamis. Iya. Lah gitu. Iya. Pakai Ustaz kalau nggak berangkat, masa pakai sama siapa? Tonggone. Sama Allah nggak pakai Sama tong. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu sebenarnya kita diajak bicara oleh Allah. Jadi kalau kita ingin bicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kita ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah Allah. Ya. Diajak bicara sama Pak Kastanto, senengnya rame-rame. Iya kan? Wah, Pak Guru, Pak Kepala. Kita itu anak-anak kita ketemu dengan guru kita, diajak bicara, senang banget. Tidak terasa waktu begitu cepat itu. Saya di hari Senin kemarin, minggu yang lalu. Jadi mohon maaf ketika kita bertemu hari Ahad itu, saya kan sorenya langsung berangkat ke Jakarta itu. Nah, kemudian langsung hari Seninnya kami presentasi di Jakarta terkait dengan wakaf di sana, wakaf produktif. Nah itu sampai jam berapa Pak Wasulno? 8:30 malam. siang sampai 8:30 malam itu. Saya keluar itu dari ruangan itu sudah Masya Allah. Itu pun di penyelenggara pemilik itu dielekkan sama istrinya. Nanti itu akhirnya makan di mana malam ini dengan Ustadz gitu. Sudah jam 8:30 Ustadz kita belum makan ya. Sekarang kalau kami sudah jamak pasar maghrib isya ya di dalam mereka. Oh ya Ustadz, Masya Allah ya Ustadz. Jadi seperti kita ngobrol tentang kebaikan ilmu itu dengan guru, dengan teman-teman itu tidak terasa gitu. Nah ini yang mengajak kita bicara siapa? Itu Al-Qur'an. Kapan kita bisa ya merasa nikmat membaca Al-Qur'an, diajak Allah bicara itu? Ya ketika kita tadi membersihkan hati, berada di bulan Ramadan bersama teman-teman, itu akan merasa kita nikmat untuk bersama Al-Qur'an tadi. Hati-hati di bulan Ramadan tidak bisa membaca Al-Qur'an, itu bisa jadi bukan karena kita malas, tapi Al-Qur'an yang tidak mau bersama kita, itu musibah itu. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Ditinggal Al-Qur'an mau nggak? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Kemudian yang terakhir ini ya, maaf satu lagi adalah tentang al-jud ya. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka perbanyak sedekah. Ramadan itu adalah bulan puasa. Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, dan Ramadan adalah bulannya orang-orang yang berinfak. Infak itu pahalanya sangat besar sekali. Apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Setiap amal-amal akan dilipat gandakan pahalanya. Sunnah senilai wajib tentunya akan dilipat gandakan. Begitu juga infak 10-700 kali, bahkan lebih daripada itu ketika itu di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan. Dan dalam sebuah hadis ya, bahwa ikhwati fillah, kan Rasulullah ajwadun nas wa kan ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawan Rasulullah akan tambah lagi ketika Ramadan itu tiba.
hina yalqahu Jibril, yaitu ketika Jibril ya, bertemu dengan Rasulullah, ketika beliau berhadapan dengan Jibril. Nah ini Masya Allah, Ramadan ya nggak apa-apa nanti setiap hari 10.000, 20.000 untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang perlu kita bantu dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Al-ijtihad fil ibadati fi ashril awakhir min Ramadan. Memperbanyak ibadah, menambah kuantitas ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita kualitasnya di awal Ramadan sudah kita tingkatkan. Kuantitasnya juga seperti itu. Dan 10 hari terakhir itu juga ya kita tetap dan bahkan kita harus menambahkan kuantitas ibadah kita. Karena 10 hari terakhir itu adalah hari-hari yang setiap detiknya itu sangat mahal. Di situ ada apa? Lailatul Qadar. Dan itu sudah kami terangkan tentang keutamaan Lailatul Qadar pada pertemuan yang sudah lama. Maka ikhwati fillah, di Ramadan ini kita kembali hidupkan sunnah Rasulullah yang mungkin banyak melupakannya, yaitu apa? Iktikaf. Jadi kita semangat beribadah 10 hari terakhir mengejar Lailatul Qadar dengan iktikaf. Adapun fikih iktikaf, bagaimana cara iktikaf, nanti mudah-mudahan ada ustadz yang menerangkan secara detail. Ya, tapi intinya kita berusaha untuk menghidupkan iktikaf sunnah Rasul ini, ya, yang dilupakan, ya, di 10 hari terakhir Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bertemu Ramadan kembali dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.